ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ikhwas sekalian jemaah Masjid Baitur Rahim, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang mulia ini kita akan membahas suatu tema berkaitan dengan zikrul maut, yaitu kesalahan saat sakaratul maut atau ihtidar, kesalahan saat sekarat dan wafatnya mayit. Yang biasanya kesalahan ini bukan kita fokuskan di mayitnya, melainkan di orang-orang sekeliling mayit. Karena tentu ketika ihtidar atau sakaratul maut, ya umumnya mayit atau calon mayit ini tidak berdaya. Bahkan kadang-kadang kehilangan akal sehatnya kadang-kadang. Tetapi yang kita fokuskan adalah orang-orang di sekitarnya. Apa saja hal yang tidak disyariatkan atau tidak layak dilakukan ketika berada di dekat mayit atau calon mayit yang sedang sakaratul maut atau setelah wafatnya mayit. Maka disebutkan dalam kitab Al-Qaul Al-Mubin karya Syekh Masyhur bin Salman. Di sini ada pembahasan jumlatun minal munkarati indal ihtidar. Ada beberapa kemungkaran ketika sakaratul mautnya calon mayit. Ya, di antaranya secara global intinya adalah ta'abbudullahi ta'ala bi af'alin lam yarid ad-dalilu 'alaiha wa lam tathbut an ahadin minas sahabati wat tabi'in. Yaitu melakukan suatu ritual atau ibadah kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada dalilnya dan tidak ada contohnya sekalipun dari sahabat maupun tabi'in. Dan ini kata beliau hafizullah, lahu suwarun katsiratun la yumkinu hasruha. Banyak sekali hal-hal yang salah di tema ini, di masalah ini, yang tidak bisa dibatasi. Maksudnya saking banyaknya. Tapi yang paling masyhurnya dan yang paling sering diberikan tanbih dan peringatan oleh para ulama, ya di antaranya hal-hal berikut. Di antaranya pertama, wad'ul mushafi 'inda ra'sil muhtadir. Menaruh mushaf Al-Quran di kepalanya calon mayit. Menaruh Al-Quran di kepalanya calon mayit. Lagi sakaratul maut, mau menghadapi kematian, kemudian orang sekitarnya atau kerabatnya naruh Al-Quran inda ra'sil muhtadir. Ini ya nggak mesti di atas kepalanya, tetapi di dekat
calon mayit ini. Dan sebagian ulama, di antaranya Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj mengatakan yulhaq bil mushaf, masuk juga ke dalam kiasan terhadap mushaf, yaitu kitab-kitab hadis dan kitab-kitab ilmu yang dihormati seperti kitab fiqih dan seterusnya, disengajakan untuk didekatkan kepada kepalanya mayit. Sepertinya ada keyakinan tertentu kalau misalnya calon mayit ini didekatkan kepada mushaf Al-Quran, maka dia mungkin akan dilancarkan kematiannya, diberikan kebaikan. Maka kita katakan bahwasanya sebatas didekatkan pada mushaf kepalanya itu tidak memberikan efek apapun kalau orang tersebut jarang baca Quran, apalagi bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan jarang baca Quran. Ya, kemudian pas mau mati kemudian didekatkan ke kepalanya Al-Quran, ya nggak ada efek. Ya, jadi tidak benar yang seperti itu. Pun kalau misalnya berefek karena dia ahli Al-Quran, tetap kita nggak bisa meyakini bahwasanya secara zat mushaf ini kemudian akan berefek padanya. Karena yang berefek pada dia adalah amalannya dia, bukan zat mushafnya. Amalan dia bagaimana ya selama dia hidup. Ya, itu yang pertama ya jemaah sekalian. Atau kita kaitkan lagi di masalah pertama ini, yaitu menjadikan adanya mushaf di kuburan. Ya, menjadikan adanya mushaf di kuburan, baik mushaf yang termaktub atau mushaf yang termakruh. Mushaf yang termaktub yaitu yang tertulis, kayak mushaf yang dimiliki oleh masjid misalnya, ditaruh di kuburan. Ya, baik untuk dibaca, rencananya niatannya untuk dibaca oleh pengunjung atau sebatas ditaruh aja di kuburan, itu tidak tepat, tidak benar, tidak ada dalilnya dan juga tidak ada contohnya. Kemudian baik mushaf tadi yang tertulis atau mushaf yang terbaca, yaitu makruh yang dibaca, seperti menaruh atau memasang MP3 di kuburan, dan ini terjadi dengan alasan biar tersiramkan mayit ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini nggak ada efeknya, selain tidak ada dalil dan tidak ada contohnya. Ya, maka dihidupkan itu MP3 30 juz setiap saat di atas kuburannya, enggak kan? Ini enggak ada efeknya dan enggak ada dalilnya, enggak ada contohnya juga. Oke, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, ja'lul mushafi 'indal quburi makruhun manhiyun anhu. Menjadikan adanya mushaf di kuburan itu makruh, artinya dibenci dan terlarang. Jadi mushaf ini untuk apa? Kalau bentuknya mushaf Al-Quran, untuk membaca Al-Quran di kuburan itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Meskipun banyak dari orang yang melakukannya. Apalah arti banyaknya orang melakukannya kalau tidak ada contohnya dari generasi pertama Islam. Apalagi ditambah dengan kenyataan baru mau baca Al-Quran di kuburan, di rumah jarang. Ini yang banyak terjadi. Itu pun baru mau baca Quran di kuburan, itu pun sebelum Ramadan di Sya'ban terakhir. Udah itu tuh sejarah banget tuh buat dia baca Quran tuh. Itu pun cuma satu surat, Yasin. Jadi soal Al-Quran itu cuma Yasin, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallahu ahad buat modal sholat sunnah. Qul a'udzu birabbin nas rakaat kedua. Qul ya ayyuhal kafirun lah kadang-kadang. Sisanya sebagian dari kita membaca Quran, yang lain berat dah. Enggak membiasakan, baru terbiasa kalau ada momentum ziarah kubur, dan itu pun tidak ada tuntunannya untuk mengkhususkan membaca Al-Quran di kuburan, cuma sekali. Ya begitu ya. Maka apalagi kalau misalnya disediakan, di-provide di kuburan tersebut mushaf. Nah sekarang kalau yang mushaf yang baca Al-Quran yang aslinya itu adalah sebaik-baik zikir, maka bagaimana kalau misalnya disediakan
buku-buku khusus yang isinya wiridan, zikir-zikir yang itu buatan dan produk homemade dari pesantren tertentu atau golongan tertentu atau ormas tertentu atau keluarga tertentu, dibuat sendiri, diracik sendiri, diramu sendiri. Ini namanya syariat baru. Ini namanya syariat baru, dan ini yang terjadi. Yang seperti ini jemaah sekalian, kalau kita mau selamat dunia akhirat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian mencintai Allah taala, maka ikutilah aku. Mengikuti Nabi SAW punya dua konsekuensi. Maksudnya konsekuensi perbuatan. Pertama, mengikuti apa yang beliau lakukan. Dan yang kedua, tidak mengada-ngadakan perkara yang tidak beliau contohkan. Itu baru disebut mencintai Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang alhamdulillah mengikuti Rasulullah SAW dan tidak mengada-ngadakan perbuatan dalam beragama, maka yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala yuhibbukumullah, akan mencintai kalian dan juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu yang pertama ya. Yang pertama yaitu kemunkaran pertama, menaruh mushaf dekat kepala calon mayit dengan alasan ya tadi ya, untuk memperlancar dia dan seterusnya. Jarang ikhwan, bapak-bapak sekalian, bahkan hampir tidak ada orang sedang sakaratul maut kemudian sambil dia baca Al-Quran dengan tajwid dan tartil. Enggak, dia urus dirinya sendiri dengan, kalaupun dia membaca dengan hafalannya biasa begitu. Enggak sempat dia mencari-cari mushaf dan melihat-lihat ke huruf, karena apa yang dia lihat ketika sakaratul maut itu sesuatu yang belum pernah dia lihat dari alam tertentu ya. Yang kedua, di antara kesalahan ketika menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, qira'atu surat Yasin 'indal muhtadir, yaitu membaca surat Yasin untuk orang yang sedang sakaratul maut. Ya, ini tidak ada dalil yang sahih tentang hal ini. Melainkan dalil-dalil kalaupun ada itu dhaif dan tidak bisa dijadikan landasan hukum Islam. Jadi membaca surat Yasin untuk orang yang sedang sakaratul maut. Yang sesuai sunnah adalah ketika orang ini sedang sakaratul maut, kita talqinkan laqinu mautakum bila ilaha illallah, mentalqin la ilaha illallah. Mentalqin la ilaha illallah. Satu orang aja yang mentalqin, jangan banyak-banyak. Dan pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Coba bilang la ilaha illallah sampai dia akhirnya bisa bilang la ilaha illallah. Ya, bukan dibacain bareng-bareng rame-rame surat Yasin, apalagi kalau misalnya mindset masyarakat kita adalah wah surat Yasin nih tentang kematian, wah saya bentar lagi mati, malah jadi putus asa sebagian dari calon mayit ini. Jadi tidak ada dalil yang sahih mengenai pembacaan surat Yasin terhadap orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Itu dua ya. Yang pertama tadi menaruh mushaf di dekat kepala mayit ya, dengan keyakinan tertentu. Yang kedua yaitu membaca surat khusus yaitu surat Yasin bagi orang yang kena sakaratul maut. Itu yang tidak ada dasarnya yang sahih. Ketiga, dari hal-hal yang tidak benar dilakukan oleh sebagian dari orang untuk orang yang sedang sakaratul maut, yang ketiga itu taujihul muhtadir ilal qiblah, yaitu mengarahkan dan menghadapkan orang yang sedang sakaratul maut menuju kiblat, mengarahkan orang yang sedang sakaratul maut menuju kiblat. Ya, bedakan ini dengan penguburan ya. Kalau penguburan beda ya. Enggak, ini bukan penguburan. Ini dalam rangka ketika mayit ini sakaratul maut, langsung digeser mayitnya atau digeser tempat tidurnya. Maka hal seperti ini tidak ada hadis sahih. Tidak ada hadis sahih berkaitan dengan ini. Kemudian Ibnul Hajj dalam kitab Al-Madkhal, beliau menyebutkan riwayat dari Imam Malik rahimahullah bahwasanya anna tawjihal muhtadir ilal qiblati lam yakun min amalin nas, bahwasanya mengarahkan
orang sakaratul maut ke arah kiblat itu bukan merupakan perbuatan umumnya orang-orang sebenarnya. Wa kuriha an yu'mala dzalika istinanan, dan atau Imam Malik kariha an yu'mala dzalika istinanan. Imam Malik tidak suka kalau misalnya hal tersebut dilakukan istinanan, yaitu dilakukan dengan anggapan bahwasanya mengarahkan calon mayit ke arah kiblat ini ada kebaikannya dan ada sunnahnya. Tidak. Wa ankara Sa'id bin Musayyib, dan Sa'id bin Musayyib itu mengingkari hal seperti ini. Ya, hal seperti ini jangan dilakukan. Ya. Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Di masalah ini ya jemaah sekalian, ada satu hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Namun para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini atau riwayat ini riwayat yang lemah dan tidak sahih. Juga kisahnya pemandian terhadap Fatimah binti Rasulullah SAW dan seterusnya. Ala kulli hal yang seperti ini tidak ada dalil sahih mengenai dianjurkannya dihadapkan ke kiblat ketika dia sakaratul maut. Ya. Baik, kemudian jemaah sekalian, berikutnya di antara hal yang tidak ada dasarnya ketika menghadapi orang-orang sakaratul maut. Yang keempat, ikhrajul haidhi wan nufasa'i wal junubi min 'indil muhtadir. Mengeluarkan perempuan haid atau lagi nifas atau orang lagi junub, baik laki perempuan, dari berdekatan dengan calon mayit. Ya. Siapa yang lagi haid di sini keluar dari kamar, keluar dari ruangan. Siapa yang lagi nifas baru lahiran keluar dari kamar. Siapa yang lagi junub keluar dari kamar. Jangan dekat-dekat sama calon mayit. Ya. Hal seperti ini tidak ada tuntunannya. Sama baik yang masih haid, baik yang lagi nifas, baik yang lagi di junub, mau dekatan dengan mayit tidak ada efek negatif untuk mayit. Tidak ada efek negatif untuk mayit. Ya. Mungkin diyakini kalau misalnya orang haid, nifas dan junub nggak boleh baca Al-Quran, nggak ada urusan dengan mayit itu. Kan seperti yang tadi kita bilang, mayit itu calon mayit ya tidak dibacakan Al-Quran ketika dia sedang sakaratul maut, tapi talqin la ilaha illallah. Itu satu. Kedua, orang haid atau perempuan haid dan nifas yang lebih tepat adalah diperbolehkan bagi baca Al-Quran di masa haidnya maupun di masa nifasnya. Adapun yang junub, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tetapi sekali lagi tidak ada kaitannya dengan pengunjung atau orang di dalam ruangan bersama calon mayit tersebut, enggak ada urusan dengan haidnya mereka, nifasnya mereka dan junubnya mereka. Jadi tafadhol, kalau memang ada dalam kamar tersebut silakan. Tapi yang lebih diperhatikan di sini bukan masalah haidnya, bukan masalah nifasnya, bukan masalah junub, masalah ikhtilatnya. Campur baur laki perempuan non mahram itu yang lebih layak untuk dipermasalahkan. Tapi kalau satu keluarga kerabat ya dan itu memang saling mahram satu sama lain, maka enggak masalah insyaallah. Adapun kalau kemudian semua campur di situ, tetangga, kolega, orang dari mana campur di dalam kamar tersebut, laki perempuan dan ada yang buka aurat lagi dan seterusnya, maka itulah yang layak untuk dipisahkan. Karena bukan masalah berefek kepada mayit, bukan, tetapi masalah ini kemungkaran ketika ada apa? Ketika ada beragam ikhtilat, percampur bauran laki perempuan. Yang kelima kemudian jemaah sekalian, yaitu di antara hal yang tidak ada dasarnya, alladzi yahduru khuruja ruhil mu'min la ya'malu sab'ata ayyam. Orang yang menghadiri keluarnya ruh orang beriman itu jangan kerja 7 hari. Ya, ini ajib nih, ngapain? Orang yang menghadiri proses keluarnya ruhnya orang beriman ini, ngehadir dia dan ngelihat gitu sakaratnya sampai wafatnya, dia ngelihat dan hadir di situ,
maka setelah hadir itu 7 hari, 1 minggu dia harus cuti dari kerja. Ini apa urusan coba? Ada-ada aja sebagian dari orang tuh. Jangan la ya'mal di sini, jangan kerja, jangan beraktivitas, udah stay aja di rumah. Apa urusannya kemudian orang melihat mayit kemudian dia nggak boleh beraktivitas setelahnya? Ini sampai ada yang berpikiran seperti ini. Ya insya Allah mudah-mudahan di Indonesia nggak sampai seperti ini ya. Atau mungkin maksudnya berkabung. Berkabung itu ada syariatnya, tetapi tidak dengan begini caranya. Ini enggak, ini syariat, ini justru adalah apa? Kebid'ahan yang disisipkan di masalah ini. Keenam dari hal yang merupakan kemungkaran atau kesalahan dalam menghadapi calon mayit ketika sedang sakaratul maut, yaitu qiraatul Quran 'indal mayyiti hatta yubashira bi ghaslih. Membaca Al-Qur'an di dekat mayit sampai langsung sampai memandikannya. Ya, membacakan Al-Qur'an di dekat mayit dari sejak sakaratul mautnya, setelah matinya sampai dimandikan baru selesai dibacakan Al-Qur'an. Dan ini banyak terjadi pada kita semua. Ya, beramal dengan hadis-hadis yang lemah namun tidak dicontohkan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Ikhtiyarat, wal qira'atu 'alal mayyiti ba'da mautihi bid'atun. Membaca Al-Qur'an terhadap mayit setelah wafatnya adalah sebuah kebid'ahan. Artinya tidak ada anjuran dalam Islam dan tidak ada contoh di generasi Islam. Maka hendaklah kita ini, kan kita semua akan mati pada waktunya insyaallah. Ya, dan kita berharap kepada Allah wafatnya di atas kebaikan, amal saleh, keimanan. Nah, tapi boleh bagi kita nanti berwasiat kepada keluarga kita. Kalau saya nanti bakal wafat dan wafat, tolong jangan lakukan kebid'ahan terhadap saya ini, yaitu calon mayit ini. Jangan bacakan saya Al-Quran. Bukan karena membaca Al-Quran itu buruk, bukan. Tetapi mengkhususkan membaca Al-Quran dalam konteks ini tidak ada anjuran dan tidak ada contohnya. Maka jangan lakukan kebid'ahan terhadap jasad saya. Itu sebaiknya berwasiat seperti itu. Dan orang yang diwasiatkan pihak keluarga wajib untuk mengikuti wasiat ini. Apalagi wasiat ini wasiat kebaikan sebenarnya. Pokoknya kalau saya mati jangan dibacain bacaan-bacaan tertentu gitu, enggak. Cukup talqinkan saya dan doakan saya selesai. Dan doakan itu pun masing-masing. Doakan saya. Baik di kuburnya saya atau didoakan. Ya seperti itu jemaah sekalian. Ya jadi tidak perlu membacakan Al-Qur'an, bukan berarti membaca Al-Qur'an itu buruk, bukan. Ya. Kita ini kadang mengajar disalahpahami oleh sebagian orang. Ya, kita bilang kalau selawatan silakan, tapi jangan pakai iringan lagu, musik dan seterusnya. Kalau selawatan sekarang silakan, tapi jangan norak. Misalnya kemudian pakai toa masjid teriak-teriak selawatan antara azan dan iqamah. Ini salah. Kemudian kita diserang. Tuh kan anti selawat. Ini bukan anti selawatnya kita ini. Artinya selawat itu masyru', bagus, berpahala, ada berkahnya. Tetapi mengkhususkan dalam konteks tertentu dengan cara yang tidak benar, ini yang kita salahkan, gitu loh. Ini yang kita salahkan. Jadi bukan masalah kita anti selawat, bukan masalah kita anti membaca Quran. Malah boleh jadi alhamdulillah kita berselawat dan kita rajin membaca Al-Quran, alhamdulillah. Tapi masalahnya di sini cara yang tidak benar. Karena betapa banyaknya orang yang meniatkan kebaikan namun caranya itu tidak baik, sehingga apalah arti niat kalau caranya tidak baik? Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Jadi masalah membaca Al-Quran, masalah selawatan, masalah zikir-zikir itu ada caranya yang dibatasi oleh Islam. Coba sekarang kalau misalnya di masjid
disunahkan antara azan dan iqamah minimal 2 rakaat. Ya. Kayak misal tadi salat qabliyah subuh 2 rakaat, masyaallah. Tiba-tiba muadzin sebelum qomatnya, kemudian selesai muadzin salat 2 rakaat, dia langsung apa? Ambil speaker, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa. Orang-orang yang lagi salat sunnah keganggu dengan suara itu. Keganggu. Gimana mau khusyuk kalau misalnya lagi salat dibuat deg-degan dengan itu gitu loh. Bahkan sebagian masjid muadzin atau orang yang calon qomat ini sengaja itu dicepet-cepetin, sengaja dikeras-kerasin supaya apa? Cepat lo sholat, cepetan sholatnya mau qomat nih gitu seolah-olah. Ini kebid'ahan. Nggak ada tuntunannya seperti itu dengan suara keras kayak. Kalau mau zikir fadl, bahkan lihat aja tidak sedikit dari kita kan dulu nggak tahu kalau misalnya antara azan dan iqamah kata Nabi SAW doanya la yurad, tidak ditolak, artinya doanya makbul. Tapi kita dibuat apa dulunya? Dibuat kalau kita sholat antara azan dan iqamah, sholat disuruh cepet-cepet sama calon muadzin, calon orang yang qomat ini dengan nadanya. Ya, subhanallah bihamdillah ilaha illallah wa la ilaha subhanallah. Suara kencang banget ini, gimana saya mau tadabbur dengan bacaan saya misalnya. Itu sebagian seperti itu. Ini enggak benar. Bukan karena kita anti zikir, tapi ada makomnya, ada tempatnya. Nah, ini kesalahan sebagian dari kita nih. Ya. Kemudian sahur, orang membangunin orang. Tapi ngebangunin orang dengan cara yang tidak beradab, tidak santun. Ya. Pakai petasan lah. Nauzubillah min dzalik. Ini akalnya kemana sebenarnya ini? Ya, pakai petasan. Ini kayak tinggal di hutan aja gitu loh. Kalau binatang dikasih petasan mungkin nggak ngerti, nggak merasa terusik dengannya. Tapi kalau misalnya manusia, ada anak bayi dan seterusnya. Bukan berarti kita mengatakan bahwa saya membangunkan orang sahur itu buruk, bukan. Ada caranya. Apalagi di zaman modern seperti ini, tiap-tiap orang punya handphone. Oke, dulu masih mending kan, cuman sahur sama kelentengan, tang gitu udah selesai. Sekarang inovasi tiada henti. Ada yang pakai disco malah, disco selawat. Lihat tuh, yang namanya kebid'ahan itu akan selalu terperbaharui tiap waktu. Baru lagi, nggak ada hentinya inovasinya. Kenapa? Karena bid'ah. Karena dibuat baru. Coba kalau kita pakem dengan Al-Quran Sunnah, udah agama kita udah lengkap dah sebenarnya. Tapi diada-adakan oleh banyak orang sehingga satu sama lain saling berbeda dan ini dan seterusnya. Makanya di antara hal yang membuat kita itu bersatu adalah menghilangkan kesyirikan dan kebid'ahan. Itu yang membuat kita bersatu. Maka barang siapa yang ingin menyatukan umat dengan kebid'ahan, itu sedang menggarami air laut. Dia sedang menggaruk bagian yang tidak gatal, nggak kena. Mau menyatukan umat nih, tapi nggak apa-apa di atas kebid'ahan dah. Ini seperti antum gatalnya di kaki, yang digaruk malah pipi. Ini kan nggak nyambung, salah. Nggak nyambung, justru membuat terpecahnya umat ini apa? Karena apa? Di antaranya karena bid'ah. Dibuat baru-baru, hal-hal baru. Dan contohnya yang kita sebutkan tadi. Ya, kemudian jemaah sekalian, di antara hal yang merupakan kesalahan ketika menghadapi calon mayit yang sedang sakaratul maut, tarku ahlil mayyitil akla hatta yufrighu min dafnih. Ya. Ahlul mayyit, keluarga mayit itu mereka tidak mau makan sampai selesai penguburan baru mereka mau makan. Ya, entah dengan alasan penghormatan terhadap mayit. Kalau alasannya sibuk mungkin wajar ya, sibuk ngurusin ini itu ya wajar. Tapi kalau ada keyakinan tertentu, jangan makan, keluarga pokoknya nggak boleh makan dulu, jangan makan. Tunggu sampai mayit ini dikebumikan baru kita boleh makan. Nggak ada larangan seperti itu. Jangan buat hal yang tidak ada dalam Islam. Boleh, silahkan makan, mau sampai kenyang silahkan.
dan uruslah pemakamannya. Begitu. Kemudian ikhwas sekalian, yang kedelapan dari hal yang merupakan kesalahan ketika menghadapi calon mayit atau mayit ini, i'fa'u ba'di aqaribil mayyiti wa ahbabihi lihyatah huznan 'alal mayyiti. Membiarkan sebagian dari kerabat mayit itu membiarkan baik kerabat dari si keluarga maupun teman dekat dan orang yang mencintai mayit, membiarkan jenggotnya tumbuh, enggak dipotong-potong dalam rangka apa ya? Istilahnya apa? Meratapi mayit. Dalam rangka sedih akan kepergian sang mayit. Jadi, saya enggak nyukur jenggot, biarin aja jenggot saya. Ini bukan berarti kita anti jenggot, bukan, malah justru kita berjenggot. Tapi di sini kata beliau, fahadzal i'fa'u bid'ah wa halqul lihyati haram. Membiarkan jenggot tumbuh dengan maksud seperti ini adalah kebid'ahan. Jadi orang membiarkan jenggot itu juga bisa juga dapat dosa, Pak. Ketika apa? Ketika maksudnya adalah kebid'ahan. Yaitu saya biarin nih jenggot saya tumbuh. Biasanya enggak. Biasanya saya potong-potong. Tapi kali ini saya biarin jenggot tumbuh sebagai apa? Sebagai bentuk ekspresi kesedihan saya akan wafatnya mayit ini. Ini adalah kebid'ahan, tidak ada landasannya dalam Islam. Tetapi mencukur jenggot juga haram, karena Nabi SAW mengatakan apa? Wa'ful liha, biarkanlah jenggot tumbuh, kata Rasulullah SAW, bukan kata ustaz. Serba salah kan Pak? Mau nyukur haram, mau biarin bid'ah. Terus saya harus ngilangin dagu saya gitu? Enggak. Yang harus dihilangkan adalah niatan tersebut. Niatkanlah Anda membiarkan jenggot untuk apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Dan jangan kemudian saya belum bisa ikut Rasulullah, daripada saya bid'ah mendingan saya cukur jenggot. Enggak juga. Rasulullah SAW berjenggot dan memerintahkannya, dan para sahabat pun seperti itu. Maka untuk urusan berjenggot ini jangan nunggu mayit wafat dulu kemudian kita baru berjenggot karena merasa sedih dengannya. Enggak. Ya, kemudian ikhwas sekalian, ada hal yang berkaitan dengan keyakinan. Di sini beliau menyebut beberapa nih. I'tiqadu umurin tukhaliful muqarrar fi syara' fi ma yakhussu hadhihi al-fatrah. Meyakini beberapa perkara yang menyelisihi apa yang sudah mapan dalam syariat Islam. Au hiya khurafatun qamat fi adhanin nas duna khabarin minal wahyi. Atau adanya khurafat itu cerita nonsens. Adanya khurafat yang terbetik di benak-benak manusia tanpa adanya kabar dari wahyu. Ya, cerita-cerita mistis, ya, cerita-cerita gaib berkaitan dengan mayit. Tidak ada dalilnya, cuman cerita-cerita berseliweran saja. Di antara contohnya, pertama, i'tiqadu ba'dihim anna ruhal mayyiti tahumu hawla al-makanil ladzi mata fihi. Ya. Keyakinan sebagian dari mereka, sebagian dari orang-orang yang hadir di prosesi wafatnya mayit ini, bahwasanya rohnya mayit itu beredar atau apa ya namanya, bergulir di sekitar tempat matinya dia. Ya. Merasa apa namanya? Ada kepercayaan ketika rohnya dicabut nih, maka rohnya itu masih bergulir di area wafatnya dia, masih ada di ruangan itu gitu loh. Ini ada yang percaya seperti ini. Maka ini keyakinan yang menyelisihi apa yang sudah mapan dalam Islam dari hadis-hadis Nabi SAW. Baik orang beriman maupun orang kafir, baik dia alim maupun fajir, baik dia berilmu maupun jahil, kalau wafat itu ada malaikat-malaikat yang langsung mengambil ruhnya. Ya, ini kalau yang mati beneran ya. Beda kalau mati suri, saya nggak tahu kalau mati suri. Saya nggak pernah merasakan itu. Ya, apakah yang mati suri kemudian dia ruhnya
ke alam jin atau nggak tahu. Tapi ini yang mati beneran ya. Maka orang kalau misalnya mati Pak, ya jangan nunggu kita realisasikan dulu ya. Kalau mau merasakan ini nanti mati dulu nih. Ini wafat, dicabut ruhnya oleh malaikatul maut, dan di dekat malaikatul maut tuh banyak malaikat-malaikat yang kemudian siap untuk memboyong ruh tersebut. Setelah cabut itu langsung diambil oleh malaikat-malaikat tersebut. Ya, ditawarkan mereka kemudian dinaikkan ruh tersebut ke langit pertama. Ini semuanya akan mengalami seperti itu, Pak. Semuanya akan mengalami seperti itu. Ya, langit pertama. Kalau dia beriman dan baik ya imannya, maka apa yang terjadi? Maka diketuk tuh pintu langit pertama dan diminta bukakan. Siapa? Fulan bin Fulan, disebutkan dengan nama yang terbaik. Maka naik ke langit kedua, naik ke langit sampai langit ketujuh. Itu ruh orang beriman dan orang yang baik, saleh insyaallah. Tapi kalau misalnya orang itu kafir atau mungkin punya iman namun kefasikannya melebihi kebaikannya, maka juga akan diangkat ke langit pertama tapi closed, nggak diterima, terus dihempaskan dari langit pertama itu ke arah dimana nanti dia akan dikubur. Jadi nggak ada sempet-sempetnya rohnya mayit itu mendekam di dalam ruangan yang dia mati di situ. Enggak, khurafat ini, bohong, nggak ada. Ya. Ini mayit yang mati beneran. Kalau mati suri saya tidak tahu. Saya nggak bisa bicara tentang ini. Karena ada sebagian dari cerita ini. Ada sebagian dari ceritanya orang cerita. Saya pernah mati suri sementara gitu, dan tercabutkan nyawa saya dari jasad saya, dan saya melihat diri saya itu sedang dikerubungi oleh orang-orang. Saya melihat di ruangan tersebut seolah-olah apa ceritanya, dia sedang berada di dekat jasadnya sendiri gitu loh, di area jasadnya sendiri. Ini cerita aja, tapi wallahu alam, saya nggak pernah. Ini mati suri dia, yang kemudian dia kembali ke jasadnya lagi. Wallahu alam, itu hanya cerita sebagian orang. Apakah benar apa enggak, Allah lebih tahu. Tapi kalau dia mati beneran, nggak mungkin. Nggak mungkin dia mendekam di area itu, ya, di area kamar itu. Dan bahkan nggak mungkin dia mendekam di alam dunia. Nggak ada ceritanya. Orang yang sudah wafat nggak balik ke alam dunia, wallahi nggak balik. Dia udah di alam barzakh berarti. Di alam yang tidak bisa dilogikakan oleh alam dunia kita, jemaah sekalian. Makanya kalau misalnya nih ada kuburan pemakaman, kemudian keluar dari salah satu makam asap gitu ya. Asap keluar kemudian terus habis itu berwujud apa? Berwujud manusia dan mayit yang ada di kubur tersebut, itu bukan rohnya. Itu setan namanya. Itu setan. Kemudian yang ngetuk-ngetuk di 40 hari ya, gentayangan, 1 haul gentayangan, itu semua kerjaan setan. Enggak ada nyawa dia kemudian seperti, enggak ada urusan udah dengan alam dunia, enggak bisa lagi ke dunia, enggak bisa. Pun kalaupun bisa, cuman ke alam mimpi yang itu adalah alam ruh. Tidak bisa kita logikakan. Cuman di situ doang. Adapun di alam nyata dunia, wallahi tidak akan pernah ada lagi dia. Kalaupun kelihatan dia ada lagi, ini setan atau jin, ya setan apa jin? Ya jin, setan dari kalangan jin. Iya, ketemu mantan mayit, ya mantan mayit lagi. Ketemu mayit ini, antum keprukin aja, Pak. Antum baca auzubillahi minasyaitonirrajim, pukul aja setan kamu. Balik kamu ke alam kamu, ya, ke alam jin. Gitu. Enggak ada, bohong itu kalau misalnya itu mayit itu. Enggak ada. Apa yang terjadi dari cerita khurafat rata-rata di desa-desa ya biasanya, yaitu mayit telah wafat ya, dan mayit ini dikenal ketika masih hidup dulu fasik, fajir, nyebelin, banyak utang, zalim dan seterusnya. Nah setelah wafatnya dia tiba-tiba meneror sebagian dari orang-orang yang bermukim di desanya. Ini kan cerita banyak banget kayak gini, Pak. Ketahuilah ini bukan mayit itu, ini jin. Mungkin jin korin atau siapa ya. Kadang-kadang ada juga nih, wah dia datang lagi bro tadi malam, minta maaf sama saya, beneran bukan mimpi dia datang gitu. Itu jin, mungkin jin korin atau setan pada umumnya, entah siapa itu, yang penting bukan mayit tersebut, karena mayit tersebut tidak lagi kembali ke alam dunia, sudah sibuk dengan alam barzakhnya dia.
nggak bisa kembali ke dunia. Ya begitu, Allah a'lam. Kemudian di antara hal yang menyimpang kedua dari menghadapi mayit ini atau khurafat atau cerita-cerita atau keyakinan yang salah, tarkul intifa'i bima kana minal ma'i fil baiti wa yarawna annahu najis, yaitu para keluarga mayit atau orang-orang sekitarnya tidak mau mengambil sedikit pun atau tidak mau memanfaatkan sedikit pun dari air di rumah duka. Istilah kita rumah duka. Jangan ambil air dari situ. Dari kamar mandinya jangan, dari kerannya jangan, dari air minumnya jangan. Kenapa? Mereka menganggap itu semua najis, air-air yang ada di rumah tersebut. Loh kok bisa begitu? Alasannya apa? Wa yu'allinuna dzalika bi anna ruhal mayyit idza tala'at atasat fi. Mereka beralasan kalau misalnya ruhnya mayit ini kalau muncul di rumahnya itu bakal bangkis, bakal bersin, sehingga boleh jadi air yang ada di rumah tersebut terkena dengan bersinnya mayit ini. Apa coba kayak gitu? Kok bisa ada orang mikir kayak gitu? Apa urusan, dia udah mati sempat-sempatnya apa? Bersin. Haji. Terus berair bersinnya itu, air apa? Dropletnya itu kena dengan air-air di rumahnya. Apa coba? Kan lucu, itulah kelucuan sebagian orang tuh. Ya nggak ada di Indonesia kayak ini, yang ini nggak ada di Indonesia. Tapi di Arab ada. Makanya keyakinan rusak, cerita-cerita khurafat itu akan selalu terperbaharui dan banyak yang tidak masuk akal. Buatan-buatan semata, rekaan semata. Ada nggak orang ruh ya udah wafat sempat-sempatnya bersin gitu loh. Kira-kira kalau dia bersin baca alhamdulillah nggak tuh? Haji, siapa yang bersin tuh? Alhamdulillah. Gak ada orang. Kita jawab yarhamukallah nggak kira-kira tuh? Ya, jin aja nggak bersin ya. Di alamnya saya nggak tahu sih ya apakah jin bersin atau enggak. Cuman saya nggak pernah menemukan dari segala kasus kesurupan, saya nggak pernah nemuin, bener sampai sekarang nggak pernah menemukan satu jin pun yang bersin dalam kesurupannya. Nggak ada. Bahkan yang orang itu tadinya flu, kerasukan jin jadi nggak flu. Ya, saya nggak tahu apakah jin punya ingus atau enggak, atau roh orang itu punya ingus atau enggak. Tapi apa urusan dengan bersinnya roh mayit? Ketiga, akidah-akidah yang menyimpang yang yatadawaluhan nas, yaitu beredar di antara manusia di majelis mereka tentang azab kubur nih. Ada juga yang mana bahwasanya tidak ada yang namanya azab kubur, siksa kubur itu tidak ada, dengan alasan bahwasanya hadis-hadis azab kubur dan siksanya itu hadis-hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Pokoknya ini yang seperti ini perkataan sebenarnya tidak benar ya. Anak kalau menjelaskan secara mustalah hadis, anak khawatir bapak-bapak nggak paham. Tapi ala kulli hal azab kubur itu ada. Azab kubur itu ada, tapi azab kubur itu gaib, Pak. Artinya apa? Kita tidak bisa membatasi atau menyebutkan barometernya. Kemudian kalau misalnya ini mayit kita gali dan ternyata dia gosong, kebakar, apakah itu berarti azab kubur? Kita diam. Jangan mengatakan oh ini orang terkena azab kubur. Enggak, itu alam gaib. Ya. Ini masih terbit matahari ya, insyaallah 10 menit lagi ya. Jadi azab kubur ada dalam hadis, dan para ulama mengatakan bahwasanya hadis-hadis azab kubur itu adalah apa? Adalah mutawatir, di mana banyak sekali ya. Kemudian jemaah sekalian, di antara kesalahan dalam akidah sebagian orang ya, atau treatment yang salah. Tarku thiyabil mayyiti biduni ghuslin ila al-yawm ats-tsalits bi za'min anna dzalika yaruddu anhu 'adzabal qubur. Tentang azab kubur nih. Kata mereka, jangan cuci pakaian mayit
sampai hari ketiga setelah kematiannya. Karena tidak mencuci pakaian mayit sampai hari ketiga, itu akan membuat mayit itu tidak kena azab kubur. Ini salah apa urusan coba? Ya. Jadi pakaian itu termasuk warisan bukan? Warisan. Apalagi kalau pakaiannya mewah, mahal. Ya, kalau dijual bisa berjuta-juta misalnya. Itu nggak boleh. Kalau yang pakaian mewah kayak gitu yang memang bernilai ya, bisa dirupiahkan, bukan pakaian maaf ya celana dalam itu mah dijual juga ada yang diberikan, orang dikasih aja nggak mau ya kan. Nah, pakaian yang harga mempunyai nilai ya, dijual lagi bisa bernilai, atau marghubun fi, yaitu orang-orang tuh pengen juga pakaian itu, maka pakaian tersebut hak milik ahli waris. Jangan langsung dibagikan semaunya, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang nih sebagian dari keluarga nih. Ya, misalnya wafat seorang tokoh nih. Ya, wafat seorang tokoh. Kemudian dia punya pakaian yang bagus-bagus. Kalau dijual bernilai itu. Nah, kemudian pihak anaknya atau siapa itu enggak mengkalkulasikan pakaian itu ke bagian dari ahli waris, enggak. Tetapi langsung dibagikan ke orang-orang terdekat. Silahkan yang mau. Salah, Pak. Karena ini hak ahli waris juga. Karena ini bisa dijual. Ini bernilai. Beda kalau pakaiannya pakaian yang dilihat ini kalau dijual, jangankan dijual dikasih aja, orang mungkin ya gimana gitu, namanya pakaian bekas gitu misalnya, pakaian biasa standar gitu, nggak bernilai banget, maka mungkin yang seperti mungkin boleh lah ya, karena ahli waris pun sepakat pakaian ini nggak ada artinya buat kita, nggak usah, mungkin gitu ya. Tapi kalau pakaian bernilai, ibu-ibu sekalian, misalnya ibu-ibu kadang-kadang punya pakaian-pakaian yang mewah yang sering disimpan gitu kan, maka jangan sembarangan dibagi, bahkan ke ahli waris pun jangan sembarangan dibagi juga gitu loh. Kumpulin dulu, sepakatin dulu, yuk kita nih gimana nih caranya. Ini buat saya nih, ini buat saya nih. Wah kan gitu kan? Enggak seperti itu. Dibagi-bagi dengan secara faraid ya. Ya, jadi sebagian mengatakan ini siyabul mayyit, pakaian mayit jangan dicuci sampai hari ketiga. Karena kalau dicuci, wah, enggak bebas dari azab kubur. Enggak ada urusan, Pak, dengan itu. Mau langsung dicuci enggak ada urusan, pakai rinso, Baiklin, Soklin dan seterusnya. Cuci enggak apa-apa. Enggak ada urusan. Ya. Mayit enggak bakal nuntut. Kenapa kalian mencuci pakaian saya pas saya wis mati? Enggak bakal ngomong gitu mayit, enggak bakal. Kemudian di antara hal yang merupakan khurafat atau akidah yang tidak benar, perkataan mereka, man mata yaumul jum'ah aw lailataha yakunu 'adzabul qabri fi haqqihi sa'a wahidah thumma yanqati' anhu wa la ya'udu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mati di hari Jumat atau malam Jumat, maka azab kubur buat dia itu cuman sejenak, sesaat saja. Setelah itu terputus azab kuburnya dan tidak akan dia mendapatkan azab kubur lagi. Ketahuilah hadis yang berkaitan dengan wafatnya orang di hari Jumat kemudian tidak mendapatkan azab kubur, ini dikatakan oleh para ulama hadisnya dhaif, lemah. Begitu juga dengan perkataan orang yang beriman yang ahli maksiat itu akan terputus darinya azab kubur di hari Jumat dan malam Jumat dan enggak bakal kena azab kubur lagi. Ini juga hadisnya tidak benar. Begitu juga dengan perkataan mereka, azab kubur akan dicabut dari orang-orang kafir di hari Jumat dan bulan Ramadan dengan sebab kehormatan Nabi SAW. Jadi ini bulan Ramadan nih, orang kafir di kuburnya sedang tidak diazab. Ini juga tidak benar. Jadi keutamaan wafat di hari Jumat atau keutamaan wafat di bulan Ramadan itu tidak berdalil sahih, tetapi untuk dalilnya ada keutamaan orang yang mati dalam keadaan puasa. Nah ini baru ya. Tapi itu umum, puasa Ramadan maupun lainnya, yang lebih afdal lagi puasa Ramadan. Tapi bukan karena Ramadannya, sehingga
tidak menutup kemungkinan apa? Terjadinya azab kubur di bulan Ramadan. Jadi azab kubur ini kaitannya adalah dengan apa? Amalan, bukan dengan bulan di dunia kita ini. Dengan amalan kita. Lah kalau misalnya memang dia kafir, kalau dia fasik, fajir, ya mau hari apa kek, tetap aja dia dapat azab kubur kalau Allah menghendakinya. Tidak terkait dengan atau tidak dibatasi dengan hari-hari tertentu. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Ya, materinya kita alhamdulillah selesai untuk pagi ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ada pertanyaan jemaah? Salam. Ya, Pak. Saya mau menanyakan mengenai video yang viral beredar akhir-akhir ini di grup WA. Yaitu seorang ustadz mengatakan bahwa memang yang namanya tahlilan Namanya apa? Tahlilan tidak dilakukan oleh Rasul maupun para sahabat. Tapi Ustaz itu mengatakan bahwa ada seorang tabi'in yang memfatwakan tahlilan tersebut. Ya. Dia mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia maka dia akan diuji di kuburnya selama 7 atau 40 hari. Maka dianjurkan untuk bersedekah dan berkirim doa. Perkataan siapa tabi'innya, Pak? Tabi'in Imam Atha. Imam Atha. Atha bin Rabi'ah atau Atha? Tidak disebutkan sih Pak. Coba saya cek, Pak. Link apa tuh? Dari mana tuh, Pak? Imam Atha dari apa tuh? Imam Atha itu ada beragam, ada Atha bin Rabah, ada Atha bin Rabi'ah. Ya. Imam Atha mengatakan apa? Tabi'in tahlilan, Imam Atha tahlilan. Nah, ini ada Republika. Oke. Ada ustadz mengatakan tidak benar tahlil dan yasin ajaran Hindu. Apa isi tahlil? Subhanallah, alhamdulillah, akbar, la ilaha illallah. Biar orang Hindu ucap la ilaha illallah, Islam lah dia. Ini ada ustadz yang seperti ini. Oke. Kemudian Imam Atha dikatakan menganjurkan tahlilan gitu ya. Kalau gitu kenapa tahlilan cuma ada di Indonesia 200 tahun belakangan? Itu pertama. Kenapa tahlilan nggak ada di zaman abad ke-4 Hijriah, 5 Hijriah, 6 Hijriah dan seterusnya? Ya. Itu salah satu kejanggalannya. Nah, di sini di antara dalil yang dijadikan landasan pelaksanaan tahlil. Mana. Atha Ibnu Asakir meriwayatkan dalam kitabnya Tarikh Dimashq menceritakan riwayat tentang tangisan seluruh makhluk selama 7 hari atas wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Dari Atha al-Khurasani, bakatil khalaiqu ala Adam hatta tufiya 7 ayyam. Seluruh makhluk menangis selama 7 hari karena Adam alaihissalam ketika dia wafat. Dapat dari mana tabi'in ini kenyataan bahwa seluruh makhluk menangis selama 7 hari karena Adam alaihissalam wafat? Ini kan hal gaib. Tahu dari mana beliau? Ini memerlukan apa? Dalil. Ya. Begitu. Kemudian riwayat dari tabi'in bernama Tawus bin Kaisan yang mengatakan bahwa ahli kubur menghadapi serangkaian fitnah kubur selama 7 hari. Ini juga bukan hadis Nabi SAW. Perkataan, kalau emang benar nih, perkataan tabi'in. Dan seterusnya selama 7 hari. Ya. Kemudian juga dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Ahwal Al-Qubur wa Ahlal, dikatakan dari Ubaid bin Umair mengatakan seorang mukmin akan diuji dalam kubur selama 7 hari dan orang munafik selama 40 hari. Orang munafik selama 40 hari. Semua ini adalah alam gaib. Apalagi berkaitan dengan alam barzakh yang kita belum pernah sampai sana. Artinya untuk mengatakan validnya perkataan tersebut itu membutuhkan dukungan dalil yang sahih. Karena seseorang tidak bisa mengatakan atau menerawang hal yang gaib. Ya, sampai situ ya. Oke lah, ini perkataan tabi'in, mulia, orang ulama dan seterusnya. Tapi apakah perkataannya menjadi dalil? Tidak. Apalagi kalau dari perkataannya dilahirkan kemudian
adanya hukum baru, yaitu dianjurkannya tahlilan karena 7 hari makhluk menangis, 7 hari orang bisa dapat azab kubur. Ini kan dicok galicok, enggak? Dicocok-cocokin, ya. Sekarang kalau misalnya dulu ada, bahkan ini ada dalil nih di Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Nabi Zakaria akan mendapatkan anak, ya, namanya Yahya. Apa tanda-tanda? Tanda-tandanya adalah kamu jangan berbicara, ya, selama 3 hari, ya kan, di surat Al-Imran. Qala rabbi ja'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayamin illa ramza. Tapi kasih pakai bahasa rumus tangan yang susah. Wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Kalau kita cok gelicok dengan itu 3 hari, bisa aja kita bikin baru nih. Oh, jadi supaya dapat anak jangan ngomong 3 hari. Kira-kira oke enggak? Kalau ini orang ada belum punya anak, pengen punya anak, dia melihat surat Al-Imran, wah, itu tanda-tanda bakal dapatnya anak. Nabi Zakaria disyariatkan agar jangan ngomong 3 hari, kecuali pakai bahasa isyarat. Kalau kita gitu, kalau mau punya anak, jangan ngomong 3 hari, cuma pakai bahasa isyarat doang. Ada dalilnya? Ada dalilnya dari Al-Quran. Bisa nggak? Ya cok galicok namanya. Lah ini bukan dari Al-Quran, ini dari tabi'in. Kalau benar riwayatnya nggak disebutkan dengan valid. Dan kemudian tabi'in bukan hujjah, bukan dalil. Udah gitu dijadikan landasan hukum sengaja. Nah ini salah, nggak bisa, ya. Maka ustadz tersebut dia telah membuat hukum tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu perkara tabi'in, tidak ada tabi'in yang mengatakan tahlillah kalian sebagaimana ritual kita biasanya. Enggak. Ya begitu, memang kebiasaan begitu, mencari-cari dalil nggak ketemu, ya udah pakai perkataannya tabi'in kalau itu benar. Seperti itu kebiasaannya, seperti itu. Kebiasaannya ahlul bid'ah seperti itu, ikhwan. Ya, baik. Cukup. Ayo Pak, silakan Pak. Berkaitan dengan setiap manusia itu ada korinnya. Setiap manusia ada korinnya, sah. Begitu yang meninggal, korin itu kemana statusnya dan fungsinya sebagai apa? Begitu korinnya meninggal, kemanakah? Begitu manusia meninggal, korinnya kemana? Itu satu lagi, ini sekarang saya punya dapat buku yasinan puluh-puluh begitu. Masya Allah. Artinya ya setiap orang kita kan ada yang ngasih Yasinan, buku yasinan berpuluh-puluh dapat dari mana Pak? Iya, orang-orang kan banyak dari yang meninggal kan biasa kan sih gitu kan. Nah itu dikemanakan? Apakah tadi kan dibaca enggak, tapi didirikan disimpan aja gitu kan? Ya. Apakah boleh dimasuk ditaruh di masjid aja gitu supaya dibaca atau minimal seperti yasinnya atau bagaimana? Harus dimanakan itu? Itu. Ya, pertama tadi korin ya Pak ya. Setiap manusia punya korin sebagaimana Nabi SAW sebutkan ya. Kalau manusia mati, korinnya kemana? Pertama, korinnya nggak ikut mati karena dia beda alam. Untuk berikutnya saya nggak tahu Pak korinnya kemana ya. Saya soalnya berpengalaman lihat orang mati korinnya pergi kemana. Tapi biasanya yang gentayangan kayak gitu itu kerjanya jin korin biasanya. Itu doang udah maklumat saya tentang jin korin setelah matinya sahibnya gitu loh. Sisanya apakah dia menjadi pocong atau kalong ngewe atau apa saya nggak tahu Pak. Allah yang lebih tahu tentang itu. Nah, untuk menentukan korin kemana kan butuh dalil Pak, ya kan ya. Nah kita nggak boleh kita ngomong tentang hal itu kecuali yang tadi tentang gentayangannya sebagian orang. Itu kerjaan jin korin. Kenapa kita bilang gitu? Karena biasanya gentayangannya itu ke orang-orang yang dikenal oleh mayit dulunya gitu loh. Yang jin korin itu lebih kenal dengan orang-orang seperti ini. Ala kulihal, baik itu jin korin atau setan pada umumnya, ala kulihal itu gaib. Kita nggak boleh kemudian mengatakan, oh jin korin itu kemudian nanti bakal. Sebagian Anda pernah benar anak so indigo nih, dia bilang jin korin itu biasanya kalau udah mati. Anda pernah dengar dulu tahun 2010 di sebuah kampus ya, dia bilang Anda kalau ngeliat jin korin saat orang mati, jin korin itu malah suka menziarahi kubur dari manusia ini.
Ya, apa namanya? Dia bilang apa? Jadi manusia udah mati nih. Jin korin yang dulu mantan korinnya dia, sekarang kan udah nggak korin lagi. Itu suka menziarahi kuburnya, bahkan suka menangis dekat kuburnya karena ditinggal sama manusia ini. Kok lucu kayak gini jadinya ya? Apa urusan jin korin kok bisa kayak gini? Ini semua khurafat, ya. Nggak tahu lah mau kayak gimana urusan jin korin, Pak. Dan jangan Secara syariat apakah ada penjelasan? nggak ada. Yang ada dalam Islam, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya, ini di surat Qaf ada tuh. Di syariat Islam disebutkan di surat Qaf dan di surat Al-A'raf, di surat-surat lainnya, qarin dengan manusia nanti di akhirat akan diadili. Nah, itu doang itu. Masalah itu doang. Tentang maksiatnya dan seterusnya itu doang. Adapun setelah wafatnya mayit di dunia ini qarin itu ngapain? Apakah berkibar di mana-mana atau dia nganggur atau mungkin jadi anak buah Nyi Roro Kidul atau gimana? Nah, saya nggak tahu. Nggak ada riwayat dan nggak boleh juga kita memperdalamnya, karena kalau kita mendalami ditipu nanti sama setan, ya kan? Kita manggil sukmanya fulan, blok gitu. Saya dulu korinnya fulan gitu, ngaku doang bisa. Jin itu ahli ngaku. Itu pertama ya Pak ya. Jadi kita bilang wallahu a'lam, ngapain aja tuh jin korin. Kedua, buku-buku tentang tahlilan, yasinan dan wiritan-wiritan yang tidak ada dasarnya, karena ini mencampur adukkan antara hak, di dalamnya ada kebenaran dan kebaikan, ada juga batil. Maka yang paling bermaslahat adalah kita simpan aja, udah biarin. Simpan bukan untuk kita baca, jadi simpan untuk kita dekam aja, udah biarin kayak gitu, supaya tidak dibaca oleh orang-orang. Kalau misalnya ditaruh di masjid Pak, malah jadinya nanti syubhat buat sebagian orang. Sebagiannya benar, tapi sebagian orang kan nggak ngerti yang batilnya di mana. Akhirnya dibaca sama orang masjid, dianggap semuanya benar. Akhirnya menjadi apa? Penebar syubhat dengan cara seperti itu. Ya, maka teman-teman sekalian jemaah, Bapak-bapak rahimakumullah, kalau kita wafat itu bukan dengan mengoplah banyak dari cetakan buku-buku wiritan, bukan. Ya, tapi wakafkan sesuatu yang syar'i, bermanfaat, masjid, pembangunan ini, madrasah dan seterusnya, itu baru bagus. Adapun mencetak buku-buku yang di dalamnya kemudian ada hak dan batil, apalagi kalau dimaksudkan dengannya tafakhur dan kesombongan, maka dikhawatirkan ini malah justru jadi ujub. Mati tapi ujub gitu loh. Mati tapi keluarganya ujub dengan kematiannya. Ini ada sebagian mencetak buku yang Masya Allah banyak disebar, 1000 pieces disebar. Isinya tentang wiritan-wiritan yang kopas dari Majmu' Syarif misalnya, tapi kemudian ditaruh foto-foto. Nah ini kan banyak nih, almarhum fulan, mohon doanya dan seterusnya. Nggak perlu yang seperti ini Mas, nggak perlu. Ya nggak perlu, wallahu a'lam. Ya seperti itu Pak. Jadi ditaruh aja. Saya pikir udah cukup Pak ya, karena udah terang banget nih sekarang ya. Ya. Ada dari YouTube titipan pertanyaan Ustaz. Ya. Nggak apa-apa ya Pak ya? Ya silakan. Pertanyaan pertama adalah Masya Allah. mempertanyakan mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud yang mengatakan bahwa bacalah surat Yasin kepada orang-orang mati di antara kalian. Ya, ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Didhaifkan. Maka yang kita bilang, kalaupun ada hadisnya dhaif, lemah, maka tidak diamalkan. Ya, tidak diamalkan. Ya, sebentar. Sebelumnya di dalam mazhab Hanbali juga ada yang menyatakan sesuai dengan hadis riwayat Ahmad tersebut dan Abu Dawud, itu silahkan bacakan Yasin. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi karena kita meninjau bahwasanya ulama mendhaifkan dan melemahkan hadis ini, maka kita tidak mengamalkannya. Begitu Pak. Yang kedua Ustaz, ada kekhawatiran kalau misalnya kita mentalkin calon mayit. Ada apa Pak? Kekhawatiran ya. Kalau kita mentalkin calon mayit dengan lafaz la ilaha illallah, calon mayit ini tidak dapat mengucapkan secara lengkap. Boleh tidak mentalkin dengan melafazkan Allah, ini seperti itu boleh nggak? Enggak. La ilaha illallah, bukan Allah. La ilaha illallah. Urusan orang itu bisa enggak, jangan khawatir. Karena gini, ada kalanya orang
mau la ilaha illallah, dia cuman lidahnya doang yang bergerak, suaranya nggak ada, itu tetap diganjari oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau khawatir takutnya nanti ya Ustadz, kalau misalnya kita talqin la ilaha illallah, nanti dia berhenti mati di la ilaha, bukan urusan antum lagi itu. Apa kita la ilaha artinya apa? Tiada Tuhan. Udah bukan urusan. Kalau qalbunya mutmainnul bil iman, tenang dengan keimanan, insya Allah Allah terima la ilaha illallah. Jadi nggak usah hal khawatir kayak gitu, nggak usah. Cukup lanjutkan syarat ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu kalimat paling mudah sedunia, la ilaha illallah dari segi pelafalan. Tapi dari segi pengamalan itu paling sulit loh Pak. Karena la ilaha illallah itu adalah kalimat yang hanya membutuhkan lidah, tidak membutuhkan gerakan mulut sebenarnya. Coba aja antum ucapkan la ilaha illallah tanpa gerak mulut, bisa. Ya kan? Tanpa suara, maksudnya bisik bisa, asal jangan mingkem. Mungkin nggak bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gampang kan? Tahlil itu adalah sesuatu yang paling gampang, kalimat paling gampang diucap. Jadi jangan khawatir. Kalaupun seseorang kesulitan, cuma lidahnya doang yang bisa bergerak, maka tetap Allah anggap dia bertahlil. Ya begitu, ya. Satu lagi terakhir. Ya. Apabila seorang telah meninggal, kita kan suka diberikan barang oleh keluarga si mayit dengan tulisan mengenang 40 hari, mengenang sekian hari. Saya pikir 7 hari Pak, bukan 9. Nah, apakah kata-kata itu diperbolehkan atau lebih baik kita ganti menjadi kenang-kenangan dari keluarga si mayit atau dari wakaf dari tahun ini? Rasulullah SAW itu adalah Sayyidul Waladi Adam, Sayyidul Bashar, tuannya manusia. Para sahabat mengenang Rasulullah enggak? Iya mengenang, tapi tidak dengan momentum hari tertentu, enggak. Ya, mereka mengenang Rasulullah dengan apa? Mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya begitu. Nah, kita ini jauh lebih rendah, jauh. Rasulullah tinggi, kita rendah. Ya. Kalau memang mau mayat dikenang, ada syariatnya. Tapi bukan dengan pembatasan 7 hari, 40 hari dan seterusnya, haul 1 tahun enggak. Mengenang mayit kita adalah dengan cara satu, sedekah jariyah buat dia. Sedekah jariyah buat dia. Kemudian berbakti kepada orang-orang terdekatnya. Oke, dalam Islam disyariatkan apa? Kita memutus rahim atau kita silaturahim, kita kunjungi orang-orang yang dulu terdekat dengan mayit. Itu caranya, itu ada syariatnya. Atau kita sedekah atas namanya, gitu loh. Ya, tapi kalau dikhususkan hanya beberapa hari saja, ya ini sama dong sama Valentine Day, sama Hari Ibu. Apa bedanya kalau menentukan hari-hari? Maka nggak ada penentuan hari khusus. Dirutinkan begitu, enggak. 1 haul atas kematian wafatnya mayit ini, enggak ada khusus seperti itu. Mau berapa haul kek, mau berapa ke bulan apa, kalau memang punya uangnya, wakafkan sesuatu kebaikan yang syar'i. Begitu Pak. Jadi yang sudah melakukan hal seperti itu, saya nasihatkan bahwasanya khairul huda huda nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak beliau lakukan, tidak dicontohkan oleh sahabat dan tabi'in, maka tidak kita lakukan. Kita cukup aja dengan apa yang ada di dalam Islam. Jangan dibuat-buat baru, nanti nambah-nambah lagi urusan. Begitu ya Pak. Saya pikir cukup aja sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.